sedikit ya. Semangat ayo. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Ya, kita akan nyanyi lagu ini ya. Bisa ya? Saya cari Mandarinnya ke apa? Yeah.
segala kuasa dosa, iblis, dan dunia. Ya Tuhan, kami bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan, dapatkan hidup yang kekal. Tapi ya Tuhan, kami mempunyai tubuh ini pun lemah. Kami harus menjaga juga apa yang Tuhan telah berikan kepada kami, tubuh ini, sehingga kami bisa punya hidup yang berkualitas di dalam dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, hidup bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan selama berikutnya ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai Dr. Wahyu berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya kasih pada Dr. Wahyu, kita nyanyi lagi satu lagu yang hanya Yesus. Ya. Tuhan Yesus, hanya Yesuslah yang memberi keselamatan bagi kita. Juga hanya Yesuslah pengharapan kita, yang mengampuni dosa kita, yang memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam dunia ini. Ya.
undangan kalian. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Ke. Selamat pagi. Ya. Saya perkenalkan lagi, mungkin dulu ada yang belum kenal ya. Saya Dr. Wahyu Ningrum. Saya dari lulusan UB di sini yang dulu bekerja di Rumah Sakit TNI Wirawabakti dan sekarang sudah pensiun. Sekarang saya bisa memberikan ilmu-ilmu saya untuk saudara sekalian yang sebelumnya juga saya sering memberikan ilmu pada tentara-tentara yang sekarang ibu-ibu. Saya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan nama Bu Ke, suami saya juga Dr. Dedi, anak saya satu, perempuan umur 30 tahun belum nikah. Bagi ibu-ibu yang sudah punya anak atau cucu yang belum nikah bisa datang ke saya. Jadi sekarang saya berikan tentang terapi alternatif untuk penyakit aterosklerosis. Apa itu aterosklerosis? Mungkin ada yang tahu. Ya. Jadi kondisi penyempitan dan pengerasan pembuluh darah apa? Arteri ya. Itu jadi yang pembuluh darah kecil. Ya. Karena apa? Tidak hanya ujuk-ujuk, contohnya penyempitan dan pengerasan. Karena penumpukan plak. Apa itu plak? Mungkin ada yang tahu. Ya, lemak. Ya. Nah ini adalah kondisi penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan lemak. Nah ini kondisi ini menghambat aliran darah yang kaya oksigen ke organ vital. Nah ini merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner dan stroke. Kenapa menyebabkan di jantung dan kalau stroke kan otak ya, kelainannya di otak. Karena pembuluh darahnya kecil di situ. Tapi ini bisa juga terjadi di tungkai, lengan, ginjal ya. Jadi kalau pembuluh darahnya kecil, terjadi penyumbatan lemak, aliran darahnya kan kurang lancar, ya. Nah ini, lihat ibu-ibu, ini pembuluh darah yang normal ya. Ini penampangnya bersih. Nah ini pembuluh darahnya sudah terjadi plak. Plak tadi adalah lemak, ya. Ini aliran darahnya cuma segini. Berarti terjadi penyempitan. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini plak. Ya, jelas ya, kelihatan ibu-ibu. Ini lemak. Ini juga terlihat. Nah, ini lemaknya ini. Kalau penampangnya dibuat irisan seperti ini. Nah, bagaimana kalau terjadi penumpukan plak? Pembuluh darahnya kecil, terus terhambat. Di situ ada aliran darah. Aliran darahnya isinya sel darah merah, sel darah putih, trombosit, plasma. Dan apa yang terjadi? Kalau trombosit
trombositnya terhambat, trombosit itu gunanya untuk apa? Memberhentikan perdarahan. Kalau ada luka ya, yang memberhentikan perdarahan siapa? Trombosit. Nah, kalau trombositnya mengumpul sebelum di plak ini, mengumpul semua karena terhambat ya, terus trombositnya mengumpul di situ, akan terjadi apa? Penggumpalan darah. Darahnya tidak jalan, tidak lancar, bukan tidak lancar aja. Lama-lama kalau didiamkan akan tersumbat karena ditutupi oleh trombosit plak. Plak itu sebelumnya plak ya, sudah pembuluh darahnya itu tersumbat. Jadi trombosit tidak bisa menjalankan aliran darahnya, tidak bisa jalan. Ini yang biasanya terjadi pada jantung koroner dan stroke. Siapa mungkin yang sudah kena stroke dan jantung koroner? Sudah ada ya, sebagian. Nah, yang belum ini dijaga, ya. Bagaimana nanti kita teruskan? Mungkin filmnya, video. Ya, video. Nah, ini ibu-ibu, lihat pembuluh darah. Ini yang terjadi plak. Ini lama-lama akan nyumbat. Nah, ya, ini plak-plaknya. Ini lama-lama tersumbat, sudah mungkin ya. Nah, bagaimana dengan obat-obat medis? Adakah obat medis yang membersihkan plak ini? Tidak ada. Kenapa bekerjanya seperti aspilet? Aspilet ini kerjanya dia yang trombosit tadi agar tidak menggumpal. Jadi dia melancarkan. Simvastatin kerjanya bagaimana? Dia menurunkan kolesterol dan trigliserid keseluruhan. Sedangkan yang membuat ini adalah kolesterol jahat yang biasa dikenal dengan LDL. Ya. Jadi kalau secara keseluruhan sebenarnya HDL itu baik ya. Jangan dikatakan jahat. Jadi tidak seluruhnya, yang LDL yang jahat. Nah, ini gejalanya berdasarkan penumpukan seperti tadi saya bilang ada jantung. Jantung itu jantung koroner. Jadi dia penyempitan, dia akan menyebabkan nyerinya di dada karena posisi jantung di dada. Juga stroke ya di otak. Itu ditandai dengan apa kalau stroke? Badannya lumpuh separuh, pelo, dan wajahnya juga terlihat merah, ya. Itu tersumbatnya di otak, walaupun gejalanya di luar. Bisa juga pada tungkai dan lengan, ya. Jadi merasa nyeri. Tapi tidak semua yang kram itu akibat aterosklerosis. Tapi aterosklerosis bisa juga kram dan nyeri. Ginjal juga bisa, ya, terkena aterosklerosis. Nah, ini penyebab dan faktor resikonya. Jadi di sini kadar kolesterol, terutama kolesterol jahat dan trigliserid yang tinggi di dalam darah, dan tekanan darah tinggi, ya, kebiasaan merokok, diabetes, obesitas, karena kurang gerak juga, pertambahan usia dan riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Jadi pertambahan usia bisa ya, karena lama-lama dia makin numpuk, bisa juga pengerasan pembuluh darah. Itu yang menyebabkan aterosklerosis. Jadi diharapkan sebenarnya sesudah umur 40 tahun itu sudah harus menjaga makanan dan kebiasaan-kebiasaan ini dihindari, dan juga nanti kita ada obat alternatif ya, jadi dari herbal.
Karena obat medis, saya bilang tadi, tidak ada yang membersihkan plak-plak tadi, ya. Nah, ini bagaimana pencegahannya? Ini seperti tadi saya bilang, ya. Nah, ini pengobatannya. Jadi kalau pada medis, dia penurun kolesterol seperti simvastatin, pengencer darah, aspilat, bisa juga operasi, ya. Operasi pakai ring kalau di jantung, bukan membersihkan plaknya. Dan kalau di otak, jadi harus operasi memberhentikan perdarahan. Ya, yang untuk membersihkan plak belum ada. Nah, ini sehingga saya tertarik dengan terapi alternatif herbal. Jadi terapi alternatif herbal itu bukan pengganti pengobatan medis, ya. Dia adalah terapi pendukung. Jadi kalau sudah minum obat dokter, ini bisa diminum, ya. Bagi yang belum terkena juga diharapkan ini untuk pencegahan setelah umur 40 tahun ini diminum. Dan ini ada cengkeh. Cengkeh juga baik, itu dikunyah dan dikunyahnya pada pagi hari, ya. Nah, ini bagaimana manfaat, fungsinya, kerjanya. Nah, ini saya contoh, atau mau ini lagi ya, mau difoto dulu, monggo. Jadi bukan ini obat pengganti terapi medis, ya. Jadi saya udah minum obat dari dokter, nggak usah minum obat dari dokter, cukup ini aja. Kalau belum terkena penyakit ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terkena penyakit harus obat dari dokter. Karena apa? Obat dari medis itu untuk urgen, ya. Dia melebarkan pembuluh darah, terus membuat tidak menggumpal trombositnya. Nah, itu obat dari medis. Sudah, saya lanjut, ya. Nah, ini cengkeh. Ini nama latinnya Syzygium aromaticum. Nah, ini kandungan cengkeh. Dia ada eugenol, senyawa fenolik, antioksidan, mangan. Nah, ini manfaatnya. Nanti diantaranya ada juga untuk aterosklerosis. Tapi ini manfaatnya sangat baik. Dia antioksidan. Dia melindungi seluruh tubuh sampai tingkat seluler. Tingkat seluler itu apa? Jadi sel-sel sampai ke dalam intinya. Dalam intinya yaitu sel-sel DNA. Ini baiknya cengkeh di situ, termasuk beta pankreas dan lain sebagainya. Beta pankreas untuk penyakit biasanya mengeluarkan insulin. Kalau yang tidak baik untuk diabetes, ya. Beta pankreas mengeluarkan insulin. Nah, ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh, terutama untuk virus flu, ya. Antimikroba, antibakteri, anti jamur. Jadi kalau kita udah terkena infeksi, terus apakah makan ini saja? Tidak. Tetap minum obat medis, obat dokter. Ini jadi terapi ini herbal itu kerjanya lambat, ya, sedikit ya. Tidak seperti obat dokter langsung bunuh kuman. Kalau obat medis, ya. Kalau ini dia sedikit menghentikan pertumbuhan bakteri. Jadi yang sudah ada belum dibunuh, makanya dibunuh oleh obat medis. Nah, ini untuk pengontrol gula darah. Ada yang sudah terkena penyakit gula? Sakit gula ini, ya. Nah, ini meningkatkan fungsi insulin sehingga mengurangi kadar glukosa. Jadi biasanya kalau glukosa di dalam darah itu insulin akan keluar, ya. Tapi kalau udah terlalu banyak, insulinnya tidak dapat tercukupi dan tambah lama kalau sel beta pankreasnya di dalam pankreas itu tidak cukup,
akan terjadi tinggi glukosa di dalam darah. Nah, ini jadi memperbaiki sel beta pankreas sampai ke dalam sel-selnya. Ya, tapi ini tidak bisa. Kok saya saat minum ini sebulan kok nggak ada perubahan? Nggak bisa. Dia harus pelan-pelan kalau ini ya obatnya ini. Jadi terus aja gitu. Ya, tidak bisa berhenti sakit-sakit gitu. Nah, ini mengoptimalkan juga fungsi pankreas. Ini aja juga contohkan orang yang tidak ada diabetes makan cengkeh selama 30 hari, dia kadar glukosa dalam darahnya kalau setelah makan akan rendah. Kandungan mangannya ini untuk metabolisme glukosa dan produksi insulin secara efisien. Jadi menstabilkan gula darah. Jadi kalau sel betanya pankreasnya baik, gulanya juga yang masuk di dalam pembuluh darah juga cukup tinggi atau apa, jadi ini distabilkan fungsi sel beta pankreasnya. Itu gunanya makan cengkeh. Nah, ini juga detoksifikasi dan perlindungan hati. Banyak ya gunanya. Jadi melindungi hati terutama dari penyakit sirosis dan perlemakan hati. Jadi eugenol ini zatnya yang memberikan detoksifikasi dan membantu regenerasi sel hati dan menurunkan peradangan. Antioksidannya melindungi hati dari racun, mengobati dan menghilangkan racun. Karena cengkeh bekerja sampai ke dalam sel-sel sehingga melindungi hati. Berikutnya, nah ini yang meningkatkan perlindungan pembuluh darah, kardiovaskular ya, pembuluh darah. Jadi zat eugenolnya ini menurunkan peradangan pada pembuluh darah. Dan antioksidannya melindungi pembuluh darah dari plak. Ya, ini cengkeh bagus. Dan menurunkan kolesterol jahat, menstabilkan tekanan darah. Jadi fungsi cengkeh itu bukan seperti obat. Kalau umpamanya tekanan darah tinggi diturunkan, dia jadi menstabilkan. Tidak tinggi, tidak rendah, gitu ya. Nah, ini kandungan mangannya membantu sirkulasi darah lancar ke seluruh tubuh. Ini juga anti kanker cengkeh itu. Jadi sel eugenol menghambat pertumbuhan sel kanker sampai perbaikannya di sel DNA. Tapi harus rutin ya. Jadi bukannya kok saya minum 1 bulan nggak ada apa-apa ya udah gitu. Ya. Nah, ini senyawa fenoliknya. Jadi menghambat pertumbuhan sel kanker. Jadi baik bagi yang belum ada kanker ya, untuk mencegah kerusakan sel DNA. Jadi dia bekerja di seluruh tubuh, di sel-sel semuanya. Tapi dia terutama anti kankernya yang baik itu di lambung dan kolorektal. Kolorektal itu kolon dan rektum. Nah, ini anti radang analgesik. Biasanya dulu untuk sakit gigi, penghilang nyeri sakit gigi ya. Nah, kalau ini obat bius alami ya, dan menurunkan peradangan kronis dan fungsi anestesi umumnya juga bisa menurunkan radang sendi, ya, nyeri sendi, peradangan di sendi-sendi, ya. Jangan tapi yang saya bilang tadi, kok ini nggak ada perubahan ya, memang dia harus ajak terus. Nah, ini memperlambat pembekuan darah. Ini jadi kalau tadi trombosit untuk pembekuan darah, dia sama seperti aspilet, jadi melancarkan pembekuan darah kalau sudah terjadi plak-plak ya. Nah, ini jadi berbahaya bagi orang yang sudah minum aspilet. Jadi yang sudah minum aspilet jangan digabung lagi dengan makan cengkeh, karena dia sama fungsinya. Kalau sama fungsinya, bekerjanya lebih keras, nanti terjadi perdarahan.
Jadi kalau sudah minum aspirat udah cukup. Nah, tapi kalau yang stroke dan jantung, kalau belum diberikan aspirat atau klopidogrel bisa makan cengkeh. Tapi juga baiknya bagi orang yang normal ya, bagi orang yang normal. Karena biasanya kalau sudah stroke dan jantung koroner mesti diberikan aspirat. Ya, jadinya bahaya kalau diberikan cengkeh juga. Dan cengkeh ini baiknya diminum cengkeh kuncup bunga yang segar ya. Tapi kalau nggak ada yang kering juga nggak apa-apa. Bukan bubuknya, ya. Kalau makan jangan bubuknya. Ini juga bagi insomnia, kalau yang susah tidur, ini bisa. Biasanya kadang-kadang yang darah tinggi, kok saya malam susah tidur ya? Ada yang begitu ya, yang darah tinggi. Jadi itu karena susah tidur membuat darah tinggi. Jadi itu yang siklus berputarnya. Jadi baiknya makan cengkeh, jadi bisa tidur, jadi tidak meninggikan tekanan darah. Nah ini efektivitasnya dikunyah tapi cuma dua kuncup bunga dan cengkehnya yang segar ya, jangan bubuk. Thank you. Ya, itu aja ya. Saya rasa satu kalau yang ketiga dong, yang pencegahan kali belum sempat pencegahan. Ya, bagaimana Ibu? Yang mau foto. Oh mau foto. Tinggalan ya. Ibu mau tanya? Yang apa? Dikunyah. Iya, dikunyah, jangan dikunyah. Nggak usah ditunggu. Jangan beli cengkeh di pasar besar ada Bu, biasanya di tempat yang bikin obat itu ya, di pasar besar. Hah? Ya, penjual jamu di pasar besar. Yang bagus tuh kita menanam cengkeh sebaiknya, karena bagusnya cengkeh yang segar. Bisa cengkeh segar, tapi banyak lama ya, 5 tahun mungkin baru bisa dipanen. Jadi kita beli aja dulu sementara, tapi kita tetap nanam ya. Jadi pasar besar yang jual namanya ini vinegar, jahe merah, jahe bawang putih lanang itu ada biasanya cengkeh. Ya, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, Ibu. Ya. Seumpama sekarang sudah terkena sirosis apa juga boleh? Nggak apa-apa, baik. Iya. Iya, karena dia bekerja, tapi pelan loh Ibu bekerjanya. Ya, nggak bisa. Kok saya nggak sembuh-sembuh gitu ya? Memang lama. Iya, tapi terus saja terapi ya. Mungkin ya, Ibu. Kalau pakai yang kering kan biasanya kalau yang masih basah kan sulit nyarinya ya. Kalau yang kering kan 2 butir itu dikunyahnya berapa lama? Sampai seperti apa gitu maksud saya? Sampai bisa ditelan Ibu. Iya, emang rasanya pedes nggak enak ya. Ditelan. Iya, ditelan ya. Dikunyah sampai bisa ditelan. Iya. Iya. Mungkin ada yang lain, Bapak? Bisa apa? Cengkeh yang kering atau yang basah? Yang kering bisa. Iya. Tapi yang lebih bagus yang basah ya, kalau bisa. Tapi ya. Oh jangan, kalau sudah minum pengencer darah, aspilet seperti tadi saya omongkan, itu jangan, karena dia efeknya kalau obat pengencer darah dia melancarkan, jadi membuat trombositnya lancar ya, tidak menggumpal. Sedangkan ini cengkeh juga sama, jadi lama-lama bisa perdarahan Pak, kalau terlalu banyak. Ya, ya Pak? Iya. Jadi kalau lebih encernya itu nanti akan perdarahan.
resikonya. Jadi salah satu. Tapi kalau sudah obat dokter nggak apa-apa, aspilet ya. Ya itu bawang putih lanang. Ini tadi gini ya Pak. Ini ya. Ini sama-sama semuanya fungsinya untuk mengurangi plak itu jadi dari kolesterol jahat ya. Kolesterol jahat itu jadi bawang putih lanang, jahe merah, terus juga apel vinegar itu saling sinergis. Jadi lebih kerjanya kalau ini harus lebih ekstra, lebih bagus. Kalau digabung. Ya. Satu hari satu sendok. Bisa dua sendok. Nah ini kalau Bapak sudah minum tadi obat pengencer darah, ini baiknya ini agar tidak terjadi penyumbatan lagi. Ya Pak ya. Sudah di mana penyumbatannya? Di jantung, kepala? Di jantung ya. Nah ini Pak rutin. Ini pernah juga orang sudah minum ini ada tidak jadi operasi pasang ring. Ya. Cengkehnya yang nggak usah Pak. Cengkehnya nggak usah, ini aja. Ya, yang di atas ya. Iya, karena kerjanya cengkeh itu beda dengan yang di atas ya. Itu ya, mungkin ada yang tanya. Ya, silakan dulu ya. Baik, terima kasih. Cengkeh kan dikunyah di pagi hari. Apakah sesudah makan atau sebelum makan? Terima kasih. Tidak ada ketentuannya, jadi boleh sesudah atau sebelum ya. Yang mau bertanya? Yang saya mau tanyakan, kalau sesudah minum pengencer darah bersamaan dengan amlodipin. Pengencer darah, jadi ini obat medis Bu ya. Dan ini bukan, jadi obat medis ya pengencer darahnya, bukan cengkeh. Clopidogrel dengan amlodipin itu kerjanya beda Bu. Clopidogrel ya yang tadi mengencerkan. Kalau amlodipin dia melebarkan pembuluh darah untuk menurun tekanan darah. Itu obat medis ya Bu ya. Ini jadi agak menyimpang, ini terapi alternatifnya ya. Kalau itu terapi medis. Gimana? Bisa. Memang gitu. Baiknya itu ya. Itu untuk terapi medis. Ya Ibu. Tanya lagi. Untuk yang 1 kilo bawang merah, seperempat kilo bawang putih lanang, seperempat kilo jahe merah. Enggak, seperti cairan yang bawang merah yang Jadi alergi ya. Dua kuncup bunga. Iya, baiknya 1 kali aja. Jangan berlebih kalau makan cengkeh. Ya nanti ada efek sampingnya. Jadi cuma 2 butir atau 2 kuncup bunga, ya. Iya. Mungkin sudah apa? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, bagaimana? Sudah cukup ya, ibu-ibu. Saya senang kalau ibu-ibu sudah mengerti. Sudah mengerti ya. Kalau sudah, kita akan lanjut ke demo. Ya. Ini blendernya belum ada.
Sebenarnya tanpa demo juga bisa ya, cuma ini dibersihkan terus di blender ya. Oh ya, itu enggak, ini enggak dipakai sebenarnya. Ini rebus aja. Ini ya Bu, ini jahe merah. Ini bawang putih ranang. Kalau mau deket juga boleh. Iya, kasih air. Kalau mau maju juga bisa, enggak apa-apa. Iya. Kalau ibu-ibu mau maju silakan. Ini vinegar ya. Ini apa, air lemon. Ini yang lemon ya Bu ya. Lemonnya pakai cuma enggak, airnya toh. Airnya. Ini madu. Ini jadi baiknya kalau masak segala sesuatu nunggu mendidih baru dimasukkan. Ya, kenapa nunggu mendidih? Saya hanya tahu bukan untuk menghindari penyakit kanker. Ya. Segala sesuatu seperti masak nasi atau manaskan nasi tetap mendidih untuk menghindari penyakit kanker. Jahe merah. Di pasar besar ada dua. Ya, orang ngomong ada bawang putih berapa aja, sterilkan aja. Berapa segini? Oh, nggak bersamaan juga. Oh, bersamaan juga nggak apa-apa. Nanti nggak cukup. Iya. Ini supaya bersih aja. Jadi saya bukan jualan, bukan marketing, dan cuma ngasih bersih aja. Ya? Iya, supaya bersih. Hah? Enggak, direbus aja supaya bersih aja. Iya, kira-kira sudah kelihatan. Ya, nggak perlu sampai lunak gitu. Iya, sampai mendidih gitu aja. Enggak boleh, tapi kita kupas-kupas gitu kan. Kupas-kupas kan kadang-kadang masih ada tanah-tanahnya dari pisau berikutnya kan. Blender terus cuci bersih harus pakai air matang gitu. Jangan air. Nah itu nanti kurang steril ya. Jangan air dari cuman itu aja, cuman itu sterilkan. Iya, makasih. Siapa?
sendiri gampang, jadi saya kasih tahu ini untuk penyakit apa aja bisa. Tapi kalau cengkeh beda, kalau sudah minum obat Aspilat nggak boleh. Lihat aja dia. Maunya obat. Obat kalau memang sudah sakit, memang pertama obat. Tapi untuk maintenance baik ini. Sudah dengar semuanya? Jadi ini ada 20 anak, saya rebus. Nah sekarang ini jahe merah. Saya rebus. Rebus hanya untuk sterilkan saja. Yang ini jahe merah. Ini supaya steril aja, jadi nggak perlu sampai ya. Kalau sudah mau pakai air matang atau air mendidih dibilas itu juga bisa. Airnya seberapa? Secukupnya. Kalau itu air itu kita secukupnya aja. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau yang cengkeh jangan. Ini kita gelas, jadi ini nanti 1 sendok, ini harus sendok. Kalau terlalu pedas, ini dicampur air hangat bisa. Kalau kita juga ada, kalau penyakit, bisa buat pagi dan sore. Sudah dimasak. Nah ini kalau masih mandi terakhir aja, jangan di blender susah. Ini kalau masih belum terblender halus bisa tambahkan air. Ini tadi 100 cc. Ya. Tambahkan air aja kalau masih mandi ya. Belakangan aja. Kesehatan lagi juga bagus ya.
air. Bocor air. Nggak mati di sana. Simpannya di kulkas. Ya. Atau bawa ya, jangan kalau freezer ya. Jangan freezer. Bawa ya. Kalau di kulkas biasa ya. Oh, ini sampai 3 bulan lebih juga bisa tahan di kulkas. Ini malam cc kalau Nanti lihat video ini. Enggak. Guru-guru enggak. Iya. Apinya 500 cc, tinggal 100 cc, jeruk lemon 100 cc. Jeruk lemon biasa lebih keras. Satu sendok. Satu hari satu. Kalau dia punya penyakit ya. Ya. Kalau agak tidak enak, seberapa? Dua kali. Ya. Ya, karena dari ini bisa itu. Ya. Ya. Ini mau coba ya. Jadi ada ini gelas ya. Ini mau coba. Ya, apa aja bisa. Ya. Jadi ya. Enggak nanti kirim nama foto ini mau dipakai di mana? Jadi Rasanya apa aja bisa. enak. Itu malah nggak mau minum. Ya, kan itu. Itu rasa. Nanti saya cari. Kesehatan juga mati. Rasa kesehatan bagus ya. Bisa 2 kali. Ini jadi bisa sebelum atau sesudah. Kalau malam mau tidur, nah itu bisa. Oh, minum ya, malam ya. Malam bisa sama pagi. Saya bisa pagi. Pagi kan? Atau kalau perlu sampai dia sama sakit pergi, bisa juga makan. Oh, makan dulu pagi atau malam mau tidur. Iya. Nanti 1 hari masih sekali. Sehari sekali bisa, 2 kali bisa. Pulang mas. Iya. Ya. Sudah makan. Sendok aja ya. Ya, minum obat apa? Iya. Mereng-mereng itu loh. Sri itu mereng-mereng tumpal loh. Nah, itu ya bawa sendoknya coba. Coba. Melok aja. Kalau minum kopi dobe nggak boleh. Minum kopi dobe pengencer darah. Apa-apa ya. Apa rasanya?
zaman sekarang sayang banget saya ke Ambon, saya ke JT Sebar, saya mau pulang ke Malang, saya sekarang tidak bisa. Ya, ya, makanya ada kering aja. Kalau kering saya makan bisa makan.
aja. Oh sudah. Udah? Ya, maaf. Oh situ, ya.